Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berseru kepadamu ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu untuk segenap kehidupan kami, segenap keberadaan kami. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami ingin belajar terus ya Tuhan, dan tolonglah kami agar kami membuka hati pikiran dan kami mau belajar akan firman. Karena itu tolonglah setiap kami. Layakan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami boleh diberikan kekuatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini masih ada kaitannya minggu yang lalu, yaitu di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8b hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Saudara, masih dalam kaitan dengan hikmat pengkhotbah bagian yang ke-7 hari ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hikmat pengkhotbah hari ini menekankan kepada kita, yaitu tentang kesabaran. Pengkhotbah berkata, kesabaran lebih baik daripada tinggi hati. Kesabaran lebih baik daripada kesombongan. Nah, ini sangat luar biasa. Memang kedua hal ini tidak bisa dibandingkan, antara kesabaran dan juga tinggi hati. Nah, maksud kesabaran di sini saudara adalah, maksud panjang sabar adalah ketika kita punya kekuatan untuk membalas, tetapi kita lebih memilih untuk tidak membalas. Ketika kita punya uang dan punya kekuatan serta kekuasaan untuk menyusahkan orang lain, ya, tetapi kita lebih memilih untuk tenang dan diam. Ketika kita merasa jengkel dan ingin mengubah orang lain, tetapi kita lebih memilih untuk mengubah diri sendiri. Nah, itu semua disebut panjang sabar. Nah, saudara, sedangkan tinggi hati yaitu menggunakan semua kemampuan, menggunakan semua kepunyaan untuk membalas dan untuk menunjukkan siapa diri kita, untuk menunjukkan betapa hebatnya kita yang sesungguhnya. Nah, orang yang tinggi hati ya, senang jika orang lain jerah dan tidak berani macam-macam lagi dengan dirinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penulis kitab pengkhotbah ini ia menekankan kepada kita, yaitu kesabaran kepada setiap kita. Kalau kita perhatikan di zaman ini adalah zaman yang serba instan. Ya, dalam keseharian kalau kita memperhatikan, maka sulit bagi kita untuk menemukan kesabaran. Coba kita perhatikan saja, ya, misalnya di perempatan jalan, ya, di mana banyak orang yang menerobos lampu merah karena tidak sabar. Tidak sabar menunggu beberapa detik, beberapa menit. Bahkan ada yang berani melawan arus, melawan arah. Orang sudah tidak bisa lagi sabar menanti selama beberapa saat saja. Saat orang lain kehilangan kendali, maka kita bisa tetap tenang dan tetap bersabar. Sementara orang lain menyerah setelah mencoba beberapa kali, tetapi kita terus mencoba dan terus mencobanya lagi. Nah, ketika orang lain berlarian mencari
jalan keluar tercepat bagi berbagai masalah atau bagi masalah yang dihadapi, tetapi kita tetap bertahan ya, di jalur yang benar, di jalur yang seharusnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu melatih diri, melatih kesabaran kita. Karena apa? Karena kesabaran itu tidak dapat kita peroleh dalam waktu yang singkat, tidak dapat kita miliki dalam waktu semalam. Memang membangun kesabaran itu sama halnya dengan ya ibarat orang yang harus membangun otot, ya, membangun otot. Perlu latihan berulang-ulang, perlu latihan yang rutin dan perlu latihan yang disiplin. Demikian juga dengan kesabaran, kita perlu latihan, latihan dan kita harus disiplin diri. Setiap hari kita harus mengusahakannya. Kita harus terus mengerjakannya. Dan saudara, ya, kita tahu bahwa kesabaran adalah salah satu guru terbaik untuk membangun apa? Membangun kesalehan hidup, membangun kedewasaan hidup, juga membangun kedewasaan iman yang berujung pada kemenangan jiwa kita. Kesabaran itu memampukan kita untuk bisa menghadapi apapun. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sangat memperhatikan aspek pengembangan karakter setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus akan menguji kesabaran kita, ya, bisa dengan berbagai cara. Dan salah satunya adalah dengan mengizinkan kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami kesedihan. Tuhan Yesus akan menguji kesabaran kita untuk membangun ketekunan kita melalui hal-hal itu semua, yaitu kesulitan hidup, kesukaran hidup, sakit penyakit, menderita, dan lain sebagainya. Nah, mungkin alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami semua itu adalah untuk apa? Supaya kita belajar bersabar. Dan supaya kita belajar berlutut di hadapannya untuk melipat tangan dan berdoa. Dan mendengarkan suaranya, bisikannya, agar kita tetap bertahan. Nah, mulai dari sekarang, saudara, marilah kita belajar seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Agar benar-benar kita melatih kesabaran kita. Karena apa? Sekali lagi, panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati atau sombong. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ingat yang terpenting adalah bersabar terhadap diri sendiri. Justru inilah masalahnya. Banyak yang orang yang tidak sabar terhadap diri sendiri. Tetapi yang paling penting adalah kita bersabar terhadap diri kita sendiri. Nah, kesabaran itu perlu latihan. Karena itu Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan hidup melanda kita. Kita lewati semua itu supaya apa? Supaya kita bisa belajar bersabar. Kiranya Tuhan menolong kita dan mari terus belajar bersabar. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau terus-menerus memberikan firman-Mu untuk mengajar kami. Dan hari ini kami belajar ditegur tentang kesabaran. Belajar bersabar karena panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk terus melatih diri kami bersabar menghadapi apapun. Dan tolonglah kami ya Tuhan agar senantiasa rendah hati dan tidak membiarkan diri kami menjadi tinggi hati. Tetapi kami benar-benar belajar bersabar melalui berbagai macam apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami agar kami makin dewasa dalam iman, makin dewasa di dalam perilaku, di dalam tindakan, dan di dalam keputusan-keputusan kami. Tuhan tolonglah kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang terus memberkati dan menolong dan memberikan kemampuan, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa, kami bersyukur. Amin.